Nah, saat ini saya sedang berada di kota Solo, tepatnya di depan Pasar Gede. Ada banyak banget tempat yang wajib dikunjungi jika kita datang ke kota ini. Nanti saya akan mengunjungi Pura Mangkunegaran. Itu adalah tempat yang kaya akan budaya dan tradisi kota ini. Untuk tahu keseruannya, tetap ikutin saya ya. Sampai di Pura Mangkunegaran yang tadi saya bilang tempatnya tuh masih nuansa khas Jawa gitu ya, dengan sedikit akulturasi nuansa Indis abad ke-19. Sekarang saya mau keliling-keliling dulu sambil mencari informasi mengenai budaya apa yang masih eksis di tempat ini. Yuk! Nusantara memiliki sejarah panjang tentang berdirinya berbagai kerajaan yang pernah berjaya dan berkuasa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, sejarah itu terus berlanjut. Meskipun kerajaan-kerajaan yang tersebar di seantero negeri sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan berarti kerajaan-kerajaan tersebut punah begitu saja. Sampai hari ini, kita masih bisa menyaksikan warisan peninggalan mereka yang begitu luhur. Salah satu warisan kerajaan tersebut berbentuk istana atau keraton. Keraton-keraton ini tersebar di berbagai wilayah Nusantara, beberapa yang terkenal berada di kota yang hari ini kita kenal dengan nama Surakarta di Surakarta. Terdapat 2 istana megah yang berdiri, Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran berdiri pada 17 Maret 1757 sebagai hasil perundingan Kali Cacing Salatiga. Perundingan di Salatiga ini merupakan akhir dari Perang Suksesi Jawa yang telah berkecamuk sejak 1740. Raden Mas Said, pendiri Pura dan dinasti Mangkunegaran, mengalah demi saudara tuanya, Susuhunan Pakubuwono III, yang meminta beliau untuk menyudahi perang. Nah, pada saat perjanjian itu yang hadir adalah Sinuwun Pakubuwono III, terus Gubernur Jenderal Belanda, dan utusan dari Kesultanan Jogja, yaitu patihnya Hamengkubuwono I yang hadir. Pembangunan istana ini atau keraton ini atau pura ini akan bertahap. Jadi kalau Mangkunegara I itu dalam Ageng dan Pringgitan, terus Mangkunegara berikutnya kedua membangun apa lagi sesuai kemampuan beliau saat itu. Mangkunegara III nambah lagi apa, Mangkunegara keempat bangun lagi apa, dan seterusnya sampai ke-7. Misalnya di Pringgitan itu dulu kan disempurnakan Mangkunegara VII misalnya. Di situ nanti ada tulisan dan logo MN7, tertulis Mangkunegara ke-7. Nah, artinya itu ditambahkan atau disempurnakan atau dibangun era Mangkunegara VII. Itu contoh. Dan Mangkunegara sebelumnya juga seperti itu. Ke arsitektur, ya di sini ada unsur Eropa, ada unsur Cina. Tapi yang paling banyak itu unsur Eropa atau Belanda ya. Terus di topengan sana itu Mangkunegara IV membuat logo Mangkunegaran, ada angelnya. Perundingan Salatiga merupakan tonggak berdirinya dinasti Mangkunegaran. Raden Mas Said atau yang sering dijuluki Pangeran Sambernyowo sebagai kepala pemerintahan dinobatkan sebagai Mangkunegara pertama.
Perundingan Salatiga menetapkan Mangkunegaran sebagai sebuah wilayah kadipaten, bukan kerajaan baru. Karena itu, Mangkunegara pertama tidak bisa memakai gelar Sunan atau Sultan. Di bawah kepemimpinan Mangkunegara pertama, segala aspek berkembang dengan pesat, baik itu dari segi pertahanan, keamanan, ekonomi, keagamaan, dan karya seni. Sejak masa berjuang, Mangkunegara pertama memberi perhatian penuh kepada seni dan budaya. Beliau menciptakan berbagai karya seni yang memiliki nilai falsafah tinggi. Peran Mangkunegara pertama sangat mempengaruhi kemajuan kebudayaan dan kesenian di tanah Jawa pada saat itu. Mari silakan duduk dulu. Iya Bapak, terima kasih. Ngobrol. Sering latihan ya Pak ya di sini? Ya, ini semua ini kan abdi dalem Kemantren Mangunrejo Pura Mangkunegaran, abdi dalem tari. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa jenis kesenian ya Pak yang masih dikembangkan di sini? Kalau di Pura Mangkunegaran saat ini ya masih semuanya berjalan, seperti misalnya kegiatan tari, kegiatan karawitan, kemudian pedalangan juga ada, kemudian juga masih menguri-uri ya, tentang upacara-upacara adat, kemudian upacara-upacara Sumenengan dan sebagainya itu masih ya Pak sampai sekarang. Untuk jenis tariannya Pak ada berapa banyak ya Pak ya? Kalau di Mangkunegaran itu jenis tariannya itu banyak sekali, mungkin sekitar ada 50-an lebih. Oh banyak ya? Yang paling terkenal Pak? Ya, yang terkenal itu ya yang sering dipentaskan atau sering disajikan itu kalau Anglir Mendung itu pasti disajikan setiap Jumenengan Dalem. Jadi setahun sekali itu memang kalau Anglir Mendung khusus untuk acara Jumenengan. Ya. Kalau yang lain ya yang ngetren atau yang sering disajikan ya ada Gambyong Parianom salah satunya, Gambyong Pangkul, Gambyong Handogo Bugis, ya. Masih banyak lagi ya. Banyak banget ya Pak. Ada ciri khasnya gitu nggak sih Pak untuk tari-tarian Mangkunegaran ini? Ya memang kalau di Mangkunegaran itu punya ciri khas sendiri. Jadi lain dengan gaya Kasunanan, lain dengan gaya Jogja. Iya Pak. Ya mungkin ada kesamaan, tapi itu ada satu gerakan tertentu yang spesial memang untuk Mangkunegaran. Ya, ciri khas tari Mangkunegaran. Misalnya kalau Lumaksono, ini istilah Lumaksono gagah. Ini kalau di luar misalnya rumah ini. Ini misalnya ini kalau yang di luar. Ya, tapi kalau di Mangkunegaran ini ada. Dua-duanya. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Sebetulnya ya cuma hal kecil tapi ya itu jadi tetap ciri khasnya. Jadi ciri khas. Kalau Mangkunegaran itu ya sudah punya apa? Adek istilahnya ya badannya. Iya, posisi badan itu Durantinangi istilahnya, Durantinangi
Kalau duran itu dari tiang cangkul itu kan, posisinya kan gini. Iya begini. Nah, iya. Oh jadi posisi tubuh harus ya. seperti ini. Pada perjalanan sejarahnya, seni tari di Mangkunagaran berkembang dengan semarak. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama menciptakan karya tari bernama Beksan Bedoyo Anglir Mendung. Mangkunegara keempat mengembangkan Langendrian, yaitu drama tari yang menggunakan dialog vokal. Pada masa Mangkunegara kelima, seni tari yang berkembang adalah tari bedoyo, tari serimpi, tari tayub, dan tari wireng. Selain itu, masih banyak tari-tarian yang berkembang. Di samping itu, tentu saja bentuk-bentuk kesenian lain seperti tembang, wayang, karya sastra, karawitan, dan sebagainya. Yang Parianom di Mangkunagaran itu disusun pada masa sebelumnya sudah ada, tapi kemudian dikembangkan lagi di Mangkunagaran oleh Bubai Matusari atau Bubai Mintoranas yang sebelumnya itu ya sudah ada, tapi di Mangkunagaran khusus membuat Gambyong Parianom pada masa Mangkunegara ke-7. Oh, yang ke-7. Ya. Itu berapa orang Pak untuk menarikannya gitu? Ya kalau menari itu tergantung dari kebutuhan, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Oh, tapi harus ganjil. Ya enggak harus ganjil, enggak apa-apa ya. Iya, tapi yang jelas kalau Gambyong kan istilahnya tarian untuk penyambutan tamu. Oh, ya, tamu kan datang mesti ada tarian Gambyong ya, gitu. Oh. Kita tampilkan secara kelompok gitu. Oh iya baik. Kalau yang ini Pak, saya mau tanya yang tarian Gatot Kaca Dadung. Kaca Dadung Ngawuk Ya, itu. Ya. Itu gimana Pak? Gagan, putra gagah. Jadi antara dua karakter itu penggambaran tentang tokoh Gatot dan tokoh Dadung Ngawuk itu. Dan kalau dalam cerita itu mengambil cerita Mahabharata, perkawinan dari Arjuna itu memerlukan ada permintaan dari Sembodra, saya mau dinikah tapi dengan persyaratan, minta persyaratan antara lain itu minta kebun danu istilahnya atau pancal panggung. Itu yang punya itu para dewa. Dian Dadung Ngawuk itu seorang yang ditugaskan menjaga kerbau itu. Nah, akhirnya datang ke tempat itu dan akhirnya jadi peperangan antara Gatot dan Dadung Ngawuk. Toh akhirnya dimenangkan juga oleh Gatot, akhirnya bisa membawa untuk persyaratan tersebut. Dan sekarang dijadikan tarian juga. Ya, kalau di sini dibuat pasangan, istilahnya wireng, wireng, beksan, Gatot Dadung Ngawuk itu cuma 2 orang. 2 orang saja laki-laki. Ya. Tapi nanti ya menurut kebutuhan kalau buat acara khusus yang tempatnya mungkin lebar itu ya bisa dibuat beberapa pasangan. Ya, gitu. Oh iya baik Pak. Untuk tadi Bapak ada menyinggung tentang acara khusus. Nah, tarian ini apakah hanya untuk maksudnya bagian bangsawan aja atau dipertontonkan secara umum ya Pak? Itu bagaimana ya Pak sejarahnya? Ya kalau acara khusus itu memang khusus untuk acara di Pendopo Puro Mangkunagaran. Kan kalau acara
Jumenengan Wiyosan, jadi ulang tahun kenaikan tahta Mangkunegara. Nah itu ulang tahun itu. Jadi ya acaranya tetap diselenggarakan di Pendopo. Ya tentu saja juga ada undangan dari pihak yang terkait kan begitu. Iya, baik. Ya. Berarti tidak secara umum ya Pak ya, tetap Ya. baik apa Ya tetap tetap dari ada undangan khusus. Kemajuan bukan hanya terjadi di bidang seni dan budaya saja. Di Mangkunegaran, bidang ekonomi pun maju tak kalah pesat. Sejak Mangkunegara pertama, kegiatan wirausaha sudah menjadi hal biasa. Pada masa Mangkunegara keempat, berdiri 2 pabrik gula yang akhirnya berhasil menjadi sumber pemasukan alternatif bagi Mangkunegara, yaitu pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu. Ada dengar-dengar tentang pabrik Colomadu itu Pak sama yang Tasikmadu. Nah kira-kira itu ada peranannya nggak Pak buat membiayai kebudayaan Mangkunegara? Ya saya kira masih ada kaitannya. Jadi kalau Mbak lihat nanti di belahan dunia yang lain, belahan Jawa yang lain misalnya, di mana orang masih setia bertanam padi, memuja Dewi Sri, Sri Sadono, membuat pengantin padi dan sebagainya. Di sini yang ditanam tidak harus padi. Di sini ternyata bisa menanam tebu. Selain itu, selain ditanam itu tidak hanya ditanam saja, juga ada pabrik pengolahnya. Makanya pabrik gula itu menjadi salah satu soko guru modernisasi yang penting di Jawa. Karena apa? Orang akan berlomba-lomba menanam tebu dengan sebaik-baiknya, tidak hanya menanam padi. Seiring dengan kemajuan zaman, pengaruh budaya barat tak bisa dielakkan. Pada masa kepemimpinan Mangkunegara ke-7, pengaruh budaya asing kian terasa di kalangan generasi muda. Mangkunegara ke-7 sebagai generasi penerus Kerajaan Mataram tidak bisa tinggal diam. Ia merasa perlu untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Jawa yang memiliki nilai filosofi tinggi. Pada tahun 1917, ia mendirikan kelompok studi filsafat dan kebudayaan yang diberi nama Studi Mangkunegaran. Pada tahun berikutnya, berlangsung Kongres Kebudayaan, di mana Studi Mangkunegaran ikut terlibat secara aktif di dalamnya. Java Institute itu hanya ada di perpustakaan itu kan. Iya, tadi lihat. Itu karena kaitannya sama tema Java Institute, ya, institut sebagai lembaga Java berarti Jawa lembaga pelembagaan Jawa atau lembaga dari studi Jawa. Jadi Jawa itu ternyata kayaknya menurut waktu itu adalah mengandung pengetahuan-pengetahuan yang sepertinya layak diketahui oleh publik di seluruh dunia. Maka beliau itu yang menggagas kan Mangkunegara ke-7. Dia itu kan banyak berada di luar negeri, temannya budayawan di seluruh dunia dan sebagainya. Karena itu beliau tergerak setelah beliau berdiri sebagai seorang etnolog, ya, tidak hanya seorang etnograf, ya, tapi jadi basis ilmunya itu tidak hanya etnografi tapi juga etnologi. Jadi pada saat beliau berlaku sebagai etnolog itu, beliau juga merasa perlu ini loh, mengemukakan budaya-budaya asli Jawa supaya diketahui oleh masyarakat internasional. Maka dibentuklah itu, dan momentumnya waktu itu tepat sekali karena apa? Sedang ada tren namanya teosofi. Tarekat teosofi itu adalah kira-kira sepadan dengan universalisme, di mana semua agama itu memiliki kesamaan, sesuatu kesamaan, dan itu dianggap sebagai prinsip-prinsip universalisme. Memasuki era kemerdekaan Indonesia, Mangkunegaran mendapat tantangan yang sangat besar. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-8 sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Munculnya undang-undang yang menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1950 membuat otoritas politik dan ekonomi Mangkunegaran hilang secara otomatis. Mangkunegara ke-8 kemudian mengukuhkan diri sebagai pengayom budaya. Fokusnya bukan lagi pada kekuasaan,
melainkan menyebarluaskan pengetahuan luhur tentang kebudayaan Jawa. Secara khusus, Mangkunegoro ke-8 seringkali mementaskan kesenian Langendrian yang mengisahkan tentang Mojopahit kepada khalayak umum, para pejabat, dan tamu-tamu asing. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kenangan tentang kejayaan di masa lalu. Selain itu, Mangkunegoro ke-8 juga ingin menyampaikan bahwa kesenian di Mangkunegaran adalah kesenian asli Indonesia, dan Mangkunegaran adalah pusat kebudayaan Jawa. Kira-kira setelah Indonesia merdeka itu terjadi yaitu situasi yang tidak menguntungkan, terutama tahun 1959. Ada konflik. Karena itu kedaulatan Mangkunegaran sudah berkurang begitu rupa, wilayahnya sebagian dirusak, dijarah, kemudian ya intinya kewibawaan Mangkunegaran agak berkurang. Kemudian muncul pemikiran beliau pada waktu itu untuk mengembalikan semuanya itu, ya tidak ada cara lain selain lewat seni budaya, karena politik sudah praktis diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian perekonomian dilumpuhkan, pabrik gula langsung diambil alih dan sebagainya. Oleh karena itu pelan-pelan kewibawaan Mangkunegaran dipulihkan melalui seni budaya. Oleh karena itu apa yang sudah dicapai oleh nenek moyang itu dibangkitkan lagi, termasuk yang pertama adalah aktualisasi Bedoyo Anglir Mendung. Dulu namanya nggak Bedoyo, dulu namanya Serimpi Anglir Mendung, dan penarinya dulu tidak seperti sekarang jumlahnya 9 orang. Dulu kan diciptakan waktu perang itu. Iya, Pak. Waktu perang gerilya Mangkunegoro pertama itu penarinya mungkin hanya 4 orang dan mungkin belum tentu wanita. Oh, cowok juga. Kemungkinan besar malah pria penari. Pada zaman itu kan sudah pemberontakan itu, mestinya Bedoyo itu penarinya wanita, ini penarinya pria. Iya. Nah, itu dibangkitkan heroisme seperti itu. Jadi Sri Paduka ke-8 itu ingin mengatakan pada dunia bahwa pusat peradaban itu tetap ada di keraton. Iya. Nah, kenapa saya katakan 1949? Pada waktu itu sedang terjadi perebutan pengaruh besar antara ideologi Republik dengan ideologi komunis. Dan keraton memegang peran penting karena apa? Semboyan Sri Paduka ke-8 adalah seni untuk rakyat. Mangkunegaran melahirkan banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumawardhani atau yang dikenal dengan Gusti Nurul. Gusti Nurul adalah putri sematawayang dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 dan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Ia terkenal sampai ke penjuru Nusantara karena keluhuran budi dan kecantikan parasnya. Di usia 15, dia diundang ke Belanda untuk mementaskan pertunjukan tari pada pesta pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Bernard. Gusti Nurul itu mulai dari kecil jadi sudah belajar menari. Itu di bawah 10 tahun. Jadi dia masih kecil. Waktu kecil itu ada tamu dari Siem. Sekitar mungkin tahun 1928-an. Itu datang ke Puro Mangkunegoro, kemudian Gusti Nurul itu nari. Gusti Nurul kan cewek, itu menarinya malah nari kera. itu memang sengaja atau memang? Iya, itu memang suka dan bisa, ya kenapa enggak gitu. Nah, tapi saat itu ketika menari, Kanjeng Gusti sendiri juga terkejut, ini anak kecil kok pakai anting, ternyata itu yang menarik Gusti Nurul sendiri. Itu tahun 1928. Kemudian berikutnya itu juga belajar nemeni salah satu putra dari Pakubuwono itu nari di sana, belajar. Memang
ikutkan belajar di sana untuk latihan menari, khususnya tari serimpi. Khususnya itu ya Pak ya. Kemudian juga diikutkan belajar menari di Jogja juga. Ya Pak ya. Ya. Tapi di sana kebetulan itu yang ngajar itu juga dari pamannya sendiri. Nah di sana itu belajar tentang tari sari tunggal, kemudian serimpi pandilori, serimpi muncar. Pada masa Mangkunegoro 7 itu kemudian beliau setelah agak mengancik remaja juga mengajar tentang pembelajaran tari di Puro Mangkunagaran. Iya, dia juga sebagai ya, di samping itu juga ikut mengajar di sekolah putri namanya Sekolah Van de Venter, apa-apa itu namanya, zaman Belanda kan itu. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Waktu itu Gusti Nurul diminta pentas di kerajaan Belanda. Jadi beliau suruh itu memang sumbangan dari Gusti Mangkunegoro ke-7 untuk menyumbangkan tari di kerajaan Belanda. Menarinya tari sari tunggal. Yang lebih unik lagi ketika menari di sana, tapi gamelannya di sini. Nah itu yang sangat luar biasa. Jadi iringannya dari yang disender atau dipancarkan oleh RRI, kemudian disenderkan ke sana. Yang nari di sana gitu. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya itu ya Pak. Untuk saat ini Pak saya mau nanya nih, tokoh-tokoh yang masih aktif untuk menyebarkan tentang kesenian Mangkunagaran tuh siapa saja ya Pak ya? Ya saat ini yang masih aktif itu ada Raden Nganten Suyati Sumo Sutargyo yang dipanggil akrab dengan Eyang Tarwo, yang sekarang sudah mengancik usia sekitar 90-an 3 tahun. 93 ya Pak? Masih aktif sampai sekarang. Masih aktif menari? Masih terus mendampingi kami. Kemudian itu yang di bagian tari. Kemudian kalau di kerawitan itu ada Kanjeng Raden Tumenggung Sri Hartono, disesepuhi oleh Bapak Hartono. Kemudian juga ada narasumber kita yang di luar kota, sampai sekarang ya juga masih ada kira-kira seumuran beliau juga, Bapak Suwardi, tapi tinggalnya di Surabaya. Kalau kita setelah masuk ke situ itu ternyata mengolah rogo, mengolah tubuh itu tidak ada habisnya. Iya, benar ya Pak. Menarik banget Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ini saya dapat banyak banget informasi. Semoga bermanfaat. Iya, ini saya mau lanjut keliling lagi Pak ya. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, silakan dilanjut. Iya. Mari Pak. Selamat siang. Selamat siang. Sama-sama. Oke, terus. Peranan Mangkunagaran dalam menjaga, melestarikan, dan menyebarkan budaya Jawa masih berlanjut hingga hari ini. Gusti Raden Mas Paundrokarno Sukmoputro Jiwonegoro adalah salah satu generasi penerus Mangkunagaran yang terus aktif berkesenian, khususnya dalam pementasan seni tari. Semoga jerih payah Mangkunagaran
bisa membuat kesenian dan kebudayaan asli Indonesia tidak lekang dimakan zaman. Semoga kesenian dan kebudayaan Indonesia, khususnya kesenian dan kebudayaan Jawa, masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.